mempelajari tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ada dua cara yang ditempuh. Yang pertama, dengan cara fisik, lalu cara diplomasi. Yang akan kita pelajari hari ini ada 4 peristiwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah insiden bendera di Surabaya, kemudian pertempuran 5 hari di Semarang, lalu pertempuran di Surabaya, dan yang terakhir pertempuran di Ambarawa. Yuk simak baik-baik narasi dari musisi berikut ini. Berakhirnya Perang Pasifik mengakibatkan semua wilayah kekuasaan Jepang di Indonesia jatuh ke tangan sekutu melalui Allied Force Netherlands East Indies atau AFNE. Belanda mengambil kesempatan itu dengan menumpangi AFNE melalui Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. NICA terang-terangan hendak menegakkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. Untuk itu, NICA mempersenjatai kembali tentara KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang baru dibebaskan dari penahanan oleh Jepang. NICA juga berusaha memancing kerusuhan dengan melakukan berbagai provokasi bersenjata di berbagai kota di Indonesia. Rakyat Indonesia jelas menentang berbagai teror yang dilakukan oleh NICA dan melakukan berbagai perjuangan fisik untuk mempertahankan keutuhan NKRI yang baru saja merdeka. Insiden Hotel Yamato. Pada tanggal 19 September 1945, rakyat Surabaya gaduh akibat berkibarnya bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Pengibaran bendera Belanda ini untuk memperingati ulang tahun Ratu Wilhelmina. Presiden Sudirman bersama Siddiq dan Haryono menghadap Plukman supaya bendera itu diturunkan. Negosiasi tidak berhasil, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Plukman mengacungkan pistol dan mengancam Presiden Sudirman. Haryono mengamankan Presiden Sudirman keluar hotel. Siddiq yang berhasil menghabisi Plukman hingga tewas turut gugur dikeroyok tentara Belanda. Haryono melanjutkan perjuangan dengan memanjat atap hotel bersamaan dengan Kusno Wibowo. Keduanya berhasil mengibarkan bendera Indonesia dengan merobek warna biru pada bendera triwarna Belanda. Insiden ini memicu kesemrawutan di Surabaya yang berpuncak pada peristiwa 10 November 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai
Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dipimpin Brigjen AWS Malabi tiba di Surabaya. Tugas mereka hanya melucuti senjata tentara Jepang. Namun pasukan sekutu ini telah diboncengi oleh Nika, sehingga pada tanggal 26 Oktober 1945, mereka menyerang penjara Kalisosok, menduduki pangkalan udara dan kantor pos besar. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1945, pemuda Surabaya berhasil memporak-pondakan kekuatan sekutu. Kemudian diadakan perundingan dan terjadi peristiwa Jembatan Merah di mana AWS Malabi tewas. Pada tanggal 9 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya agar para pemilik senjata menyerahkan senjatanya kepada sekutu paling lambat tanggal 10 November 1945 pada pukul 6 pagi. Ultimatum itu tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Akibatnya, pecahlah perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini merupakan pertempuran yang paling dahsyat yang menelan korban hingga 15.000 orang. Peristiwa 10 November ini kini diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 guna membebaskan tentara sekutu yang semula ditawan oleh Jepang. Karena sekutu telah diboncengi oleh Nika dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak, maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan TKR yang dipimpin Mayor Sumarto menyerang pasukan sekutu di Ambarawa. Pertempuran terus berlangsung sehingga Letkol Isdiman, pemimpin pasukan Purwokerto, meninggal dunia pada 26 November 1945. Perlawanan ini diteruskan Kolonel Sudirman yang terus menggempur Ambarawa sejak tanggal 12 Desember 1945. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan sekutu berhasil dihalau mundur dari Ambarawa. Atas jasa besarnya, pada tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR dan berpangkat Jenderal. Sampai sekarang, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri.